Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivit Marganiati. Saya peserta Latsar Kabupaten Bantul golongan 3 angkatan 7 akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai guru kelas dalam penggunaan LKPD elektronik lembar kerja peserta didik berbasis platform Bazerme untuk pembelajaran daring materi IPA siswa kelas 5 SD Negeri Suruh. Selamat menyaksikan. Isu yang akan saya ambil adalah kejenuhan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang hanya berbasis PKS manual. Siswa cenderung jenuh dan ada yang tidak disiplin. Beberapa siswa cenderung tidak mengerjakan tugas. Oleh karena itu ada gagasan yang saya ambil, yaitu menggunakan LKPD berbasis platform Bazerme. Ada beberapa gagasan pemecahan isu, diantaranya yang pertama adalah melaksanakan pretest, kemudian membuat LKPD Bazerme, kemudian koordinasi dalam membuat RPP silabus, setelah itu melaksanakan pembelajaran, dan kemudian melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah koordinasi dengan mentor dalam pembuatan silabus dan RPP. Manfaat dari koordinasi ini jika dihubungkan dengan nilai-nilai ASN adalah yang pertama akuntabilitas. Koordinasi dapat membuat hasil yang kita capai dari laporan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari segi nasionalisme, koordinasi merupakan musyawarah. Nah, itu sesuai dengan sila kelima, sehingga hasil yang bisa dicapai itu bisa maksimal. Kemudian etika publik dalam koordinasi serta belajar sopan santun dan kemudian mendapatkan pelayanan yang prima. Kemudian komitmen mutu, yaitu menerapkan konsep efektif, efisien, inovatif, dan inspiratif. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi dengan berkoordinasi, menemukan sikap jujur, disiplin, dan rela berkorban, dan hal itu diharapkan menjadi kebiasaan yang positif. Dampak dari kegiatan ini adalah keterlaksanaannya pembelajaran yang terarah. Kemudian dampak terhadap organisasi, yaitu siswa antusias dan termotivasi sehingga diperoleh hasil belajar peserta didik yang maksimal. Kegiatan kedua adalah membuat LKPD Wiser.me. Manfaat dari kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di antaranya akuntabilitas itu dengan sikap tanggung jawab, maka hasil dari pembuatan LKPD ini bisa sesuai. Kemudian nasionalisme, dengan semangat dan pantang menyerah akan tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kemudian dengan etika publik, sikap cermat itu bisa mendapatkan hasil LKPD yang sesuai, serta komunikasi itu memperoleh informasi yang akurat, siswa tidak kebingungan pada saat mengerjakan LKPD nanti. Kemudian komitmen mutu, dengan adanya inovasi pembelajaran itu merupakan guru berupaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Kemudian manfaat yang terakhir adalah anti korupsi, peserta memiliki sikap rela berkorban bisa menyebabkan hasil belajar bisa maksimal, hasil pembuatan LKPD bisa maksimal. Dampak dari kegiatan ini terhadap individu yaitu peserta menjadi disiplin, kerja keras, tangguh, kreatif, dan inovatif. Kemudian terhadap organisasi yaitu menjadikan LKPD ini adalah sebuah terobosan yang baru sehingga menjadikan media pembelajaran yang menarik dan nantinya akan berdampak pada kemajuan peserta didik. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pretest. Manfaat dari kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dengan pretest ini siswa mendapatkan penilaian yang objektif, terukur dengan pasti, serta terpenuhinya hak siswa mendapatkan penilaian yang valid. Kemudian dari segi anti korupsi, peserta didik
diperoleh penilaian yang objektif, serta peserta latsar juga memiliki sikap jujur dan tidak membeda-bedakan latar belakang dari peserta didik. Dampak dari kegiatan ini terhadap individu yaitu disiplin, kerja keras, tanggung jawab, menjadikan pembiasaan dan kemudian ditingkatkan menjadi budaya. Kemudian dampak terhadap organisasi yaitu kevalitan dari hasil inovasi pembelajaran. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan LKPD Wiser.me. Manfaatnya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, serta komitmen mutu dan anti korupsi, yaitu diantaranya secara garis besar pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik itu akan menjadikan pembelajaran terlaksana dengan baik, tidak membedakan peserta didik, serta komunikasi yang baik dengan peserta didik mendapatkan hasil maksimal. Kemudian dari segi anti korupsi yaitu dengan sikap jujur dan terbuka menjadikan budaya kerja yang positif. Dampak dari kegiatan ini secara individu yaitu termotivasi untuk selalu meningkatkan pembelajaran. Dari segi organisasi, kegiatan ini adalah menarik dan baru sehingga membuat peserta didik termotivasi dalam belajar. Kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dengan kegiatan ini manfaatnya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Dengan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan secara bertanggung jawab bisa mendapatkan hasil belajar yang valid. Kemudian tidak membeda-bedakan peserta didik, jujur, cermat dan teliti. Dari segi anti korupsi yaitu kerja keras, maka hasil menjadi sesuai dengan target yang diinginkan. Dampak terhadap individu dari kegiatan ini adalah terbentuknya rasa tanggung jawab pada peserta latsar sendiri. Kemudian dampak terhadap organisasi yaitu bisa sebagai bahan pertimbangan dan uji kelayakan bagi sebuah inovasi pembelajaran karena sudah ada evaluasi pembelajaran. Berikut diperoleh hasil yang signifikan sebelum dan sesudah melaksanakan LKPD itu sungguh sangat meningkat. Hingga bisa disimpulkan bahwa terlaksananya kegiatan aktualisasi ini bisa memotivasi peserta didik, kemudian bisa memotivasi dari peserta latsar sendiri, dan peserta latsar juga akan menerapkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas ke depannya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.